Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke kaidah yang ke-22, yaitu as-sihru fi haqiqatihi asy-syar'iyyah la yakunu illa syirkan akbar. Sihir secara hakikat syar'i tidaklah ia kecuali syirik besar. Secara syar'i, definisi makna dari sihir yang menurut syariat, ia tidaklah kecuali syirik besar. Artinya apa? Artinya sihir itu adalah syirik besar. Kalau menurut hakikat syar'iyyah. Kenapa demikian? Lianna fihi iddi'a'u li'ilmil ghaib. Karena di dalam sihir tersebut ada pengakuan tentang ilmu gaib. Artinya dia mengetahui perkara yang gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga sihir secara hakikat syar'iyyah bisa menjadi syirkun akbar? Karena sarful ibadati lisyayatin min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Karena orang ketika melakukan sihir secara hakikat syar'iyyah, dia mengarahkan ibadahnya kepada syaitan, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan la takhdimu as-sahir hatta yasrif laha syai'an minal ibadah. Maka syaitan itu dia tidak akan membantu tukang sihir sampai tukang sihir ini mengarahkan kepada syaitan sesuatu dari ibadah. Maka sihir secara hakikat syar'iyyah itu, secara sebenarnya menurut syariat, ia adalah syirik besar. Karena permintaan-permintaan syaitan kepada tukang sihir itu adalah permintaan-permintaan yang merupakan ibadah yang tidak boleh kita arahkan kepada selain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita arahkan kepada selain Allah. Hanya boleh kita arahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kasujudilaha, seperti sujud kepada syayatin, kepada syaitan, kepada selain Allah. Ini adalah syirkun akbar. Wadzabhi laha, menyembelih atas nama syaitan.
wa du'aiha, berdoa meminta, memohon kepada syaitan. Yang mana hal-hal ini adalah wa hadza minasyirkil akbar, ini merupakan syirik besar, al-mukhrij an atau min millatil Islam, yang dapat mengeluarkan orang dari agama Islam. Maka perlu kita hati-hati, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sihir ini. Tukang sihir yang sebenarnya dia tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali dia menghambakan dirinya beribadah kepada syaitan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan, yaitu pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kufur. Artinya tidak mau mengikuti syaitan sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat itu di Babilonia, itu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan dua malaikat ini tidaklah mengajarkan kepada seorang pun, hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Jangan kalian mempelajari sihir ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka orang-orang ini mempelajari dari keduanya apa-apa yang menjadikan orang itu pecah antara dirinya dan istrinya, bisa menjadikan orang bercerai. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka dapat memudaratkan seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa-apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Mereka sungguh telah mengetahui, orang-orang yang membelinya, artinya orang melakukan perbuatan sihir, di akhirat mereka tidak memiliki bagian, tidak memiliki keuntungan sama sekali. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Dan sungguh sangat buruk apa yang mereka beli dengan diri mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Maka di dalam ayat ini terdapat nafyul kufri an Sulaiman wa itsbatuhu lisyayatin, menafikan kekufuran dari Sulaiman dan menetapkan kekufuran kepada syayatin, kepada syaitan. Kenapa demikian? Bisababis sihri wa ta'limihi dalilun ala anna as-sihra kufrun. Itu karena sebab perbuatan sihir atau ta'lim, mengajarkan sihir, ini menunjukkan bahwasanya sihir itu merupakan kekufuran. Yang mana pelaku sihir, tukang sihir, mereka tidaklah akan beruntung. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang, tidak akan beruntung tukang sihir itu dari manapun dia datang. Maka di sini tidak akan menang, tidak akan beruntung. Fanafyul falahi mutlaqan, maka meniadakan keberuntungan secara mutlak.
la yakunu illa amman la khaira fihi. Ini tidak akan didapatkan kecuali dari orang yang memang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kebaikannya hancur. Siapakah mereka? Huwal kafir. Itu orang yang kafir. Karena orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, ketaatan, dia mungkin bersedekah dan lain sebagainya, karena kekufurannya maka dia tidak mendapatkan pahala. Karena tidak ada iman di dalam hatinya. Begitu juga dalam dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jundub radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya yang sahih perkara ini adalah dia mauquf. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi pelaku sihir adalah darbatun bisayf, tebasan pedang. Artinya tukang sihir itu hukuman yang pas buat mereka adalah dibunuh. Sebagaimana disebutkan di dalam athar. Wa an Bajalata ibni Abdah wa Abadah qala kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuliskan surat yang mana di dalam surat tersebut memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir. An iqtulu kulla sahirin wa sahirah, membunuh semua tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Maka beliau mengatakan faqatalna thalatha sawahir, maka kami membunuh 3 tukang sihir. Itu dia dalil yang menunjukkan kepada kita akan kekufurannya tukang sihir atau perbuatan sihir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah as-sihru la yu'athir illa bi taqdirillah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya sihir itu tidak memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad yu'malu li syakhsin sihrun wa la yuqaddiru Allah taala an yu'athira fihi sihr. Yang mana seorang itu sudah disihir oleh seorang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengaruh. Takdirnya adalah dia selamat, tidak terkena sihir. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu kita meminta perlindungan kepada Allah. Membaca doa-doa, mengamalkan suatu amalan yang dapat mencegah kita dengan izin Allah Azza wa Jalla dari sihir. Karena tukang sihir ini adalah orang yang memiliki hati yang paling buruk. Ia berusaha menyakiti orang dengan sihirnya. Ia berusaha memisahkan antara suami dengan istri atau istri dengan suami. Atau bahkan bisa sampai membunuh orang dengan perbuatannya. Tapi itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan dan lain sebagainya, disertakan dengan selalu berikhtiar. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bersama bahwasanya as-sihr waqi'. Bahwasanya sihir itu nyata terjadi. Kita tidak menafikannya, dia mengatakan enggak ada sihir itu. Ada. Sesuai dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dari sisi bitaqdirillahil kauni la syar'i.
ada itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkannya, tapi takdir secara kauni, bukan secara syar'i. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang takdir, tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Lianna Allah la yuhibbuhu wa la yardah. Kenapa dia masuk ke dalam takdir kauni? Karena dia adalah masuk dalam perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan, dia akan selalu ada. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdirnya adalah takdir al-kauni karena dia adalah perkara yang tidak dicintai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Walakin li hikmatin aradaha Allah qad arahu kaunan. Yaitu keberadaannya adalah karena ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Keberadaan syaitan, keberadaan kemaksiatan dan lain sebagainya dari iradah kauniyah atau takdir kauni. Wa bihadza nafham. Maka dengan ini kita bisa paham firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah." Bagaimana dalam surah Al-Baqarah yang tadi? Dan tidaklah mereka bidarrin bihi min ahad dapat memberikan kemudaratan kepada seorang pun illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang ingin menyihir seorang, ya bisa jadi dia kena, atau bisa jadi juga tidak kena. Itu tergantung izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu al-idzn al-kauni lasy-syar'i, maka maksudnya adalah izin secara kauni, bukan secara syar'i. Fala yajuzu li ahadin an yata'allamahu wa ya'mal bihi, tidak boleh bagi seorang untuk mempelajari sihir atau mengamalkan sihir. Keberadaan sihir tidak menunjukkan hal ini tidaklah menunjukkan akan bolehnya sihir. Kemudian yang berikutnya adalah dhahaba jumhur ahli al-ilm ila anna as-sahira la tuqbal taubatuhu zahiran. Jumhur para ulama mengatakan bahwasanya tukang sihir itu tidak diterima taubatnya secara zahir. Wa innama fima bainahu wa bain Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah, meninggalkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Sebagaimana kesyirikan ini adalah dosa-dosa besar, kekufuran adalah dosa-dosa besar. Tapi kalau seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Tukang sihir dalam perkara ini antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia benar-benar bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Akan tetapi binaan ala hadza, akan tapi berdasarkan kepada hal ini, tidak diterima taubatnya secara zahir. Falau qubida ala sahirin thumma da'a annahu taba min as-sihr. Seandainya ditangkap seorang penyihir, sudah dia membunuh banyak orang dan lain sebagainya. Kemudian dia mengaku dirinya bahwasanya ia telah bertaubat. Fa innahu yuqamu alaihi al-had, maka dia tetap ditegakkan hukum untuk dia. Kalau di tempat tersebut ditegakkannya hukum tersebut. Wa taubatuhu fima bainahu wa bainallah. Adapun taubatnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar bertaubat atau tidak, itu antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia tertangkap telah melakukan perbuatan sihir, keputusan hakim adalah memberikan hukuman kepadanya. Adapun taubatnya adalah antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian yang berikutnya adalah hunaka a'malun
ulhiqat bis-sihri min babi ta'thiriha fin nufus. Bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam perkara sihir. Itu dari sisi pengaruhnya kepada jiwa. Aw lima fiha min iddia' ilmil ghaib, atau di dalamnya terdapat pengakuan bahwasanya ia mengetahui perkara yang gaib. Walaysa min babin annaha sihriyun haqiqatan. Bukan dari sisi bahwasanya dia itu sihir secara hakikat. Di antaranya adalah sihir an tariqil adwiyati wal a'syabi duna al-isti'anati bisyayatin. Yaitu sihir, tapi sihirnya menggunakan obat-obatan atau ramu-ramuan atau a'syab, rumput-rumputan, yang mana di dalamnya tidak ada meminta tolong kepada syaitan. Artinya ada benda-benda tersebut mungkin ditaruhkan di minuman, kemudian diminum oleh seorang, kemudian tidak ada tanda-tandanya secara medis, hanya saja dia mungkin mengeluarkan darah atau apa dan lain sebagainya. Bisa jadi dia menggunakan benda-benda tertentu. Tetapi secara perbuatannya itu dimasukkan secara ke dalam sihir. Hanya saja karena dia menggunakan obat-obatan tidak menggunakan bantuan syaitan, maka di sini dia bukanlah sihir secara hakiki, hanya saja dimasukkan ke dalam kategori sihir. Begitu juga al-iyafah dimasukkan juga dalam kategori sihir. Apa itu iyafah? Zajrut tayr, melepas burung, wattafa'ulu bi aswatiha wattijahi sayriha. Kalau burungnya terbang ke kanan, oh ini kita pergi berdagang, ini tanda keberuntungan. Tapi kalau terbangnya ke kiri, oh tidak jadi, ini kita akan sial dan lain sebagainya. Ini juga dimasukkan ke dalam bab sihir. Kemudian juga ada tarq. Apa itu tarq? Al-khattu fil ar li ma'rifatil ghaib. Itu buat garis-garis di tanah untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wa yadkhulu fihi iktisyafus shakhsiyah an tariqi al-kitabah. Masuk dalam perkara ini adalah ingin membuka kepribadian seorang melalui tulisan-tulisan. Ditulis di angka dan lain sebagainya, dihitung sana sini, kemudian mengeluarkan hasil begini dan lain sebagainya. Dimasukkan ke dalam bab sihir. Kemudian at-tanjim. Itu ilmu nujum. Wa huwa rabtu ma yahsulu fil kauni bin nujum ta'thiran aw sababa. Yaitu mengaitkan apa yang terjadi di bumi ini dengan kejadian berbintang. Bahwasanya ia memberikan pengaruh atau sebagai sebab. Kemudian yang berikutnya dimasukkan juga ke dalam sihir adalah namimah. Mengadu domba. Naqlul kalami bainan nas ala wajhil ifsad, menyebarkan ucapan-ucapan di tengah manusia dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Fahiya sababun littafriqi bainan nas. Ia merupakan sebab perpecahan di antara manusia, sebagaimana sihir itu juga merupakan sebab untuk memecah belah manusia. Buat cerita bohong ke sini, cerita bohong ke sini. Itu bisa apa? Bisa menjadikan orang berpecah belah, bahkan akan saling bunuh. Kemudian juga dimasukkan ke dalam sihir adalah al-balaghah. Kefasihan di dalam berbicara, kepintaran di dalam beretorika, menyusun kata-kata. Karena hal tersebut memiliki pengaruh terhadap hati, terhadap jiwa. Kadang orang saking pintarnya berbicara bisa membuat orang nangis. Saking pintarnya berbicara bisa membuat orang senang. Saking pintarnya berbicara dan lain sebagainya. Bayan. Inna minal bayani la sihra. Terus apakah karena dia dimasukkan ilmu ini ke dalam kategori sihir dari sisi pengaruh? Apakah mempelajari balaghah atau fasahah itu tercela atau tidak? Maka di sini dirincikan oleh para ulama. Yang pertama, in kana al-maqsudu qalbul haqa'iq bi idharil batil wa ikhfa'il haqq, fa hadha haram. Jika tujuan dia mempelajarinya dalam ilmu bahasa atau ilmu kehebatan berbicara, ingin membolak-balik fakta, yang batil menjadi kelihatan benar, yang benar menjadi kelihatan salah,
ini bisa apa? Bisa terjatuh kepada perkara yang kepada yang haram. Haram karena tujuan yang salah tadi. In kana al-maqsud izharul haqq wa adillatuhu wa ibtalul batil fa hadha jaizun ma'jurun fa'iluh. Jika tujuannya adalah ingin menampakkan kebenaran, dalil-dalil kebenaran, membatalkan kebatilan, membantah kebatilan, maka ini adalah perkara yang boleh, bahkan pelakunya berpahala. Dia mempelajari bagaimana cara ngomong di depan supaya tersampaikan nasihat-nasihat, tersampaikan dakwah kepada orang. Karena sebagaimana dikatakan, salah di dalam memilih kata-kata adalah kegagalan awal di dalam menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang kita sampaikan bisa jadi benar, artinya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tapi karena salah di dalam memilih kata-kata, bisa jadi orang tidak menerima. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dimasukkan dalam kategori sihir itu sebagian permainan-permainan sulap dan lain sebagainya untuk mengelabui pandangan, kecepatan tangan dan lain sebagainya. Waffaqana Allahu jami'an littiba'i sunnah wa jitinabil bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua untuk mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari kebid'ahan. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.